Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Udah sekian lama kita tidak eh, belajar lagi ya. Udah lama saya juga tidak membuat tutorial. Ada beberapa komen yang ada yang muncul di channel ya. Di situ untuk merequest untuk membuat tutorial tentang retaining wall. Tentang retaining wall, kemudian ada tanah timbunan, kemudian pakai retaining wall, kemudian pakai geotextile. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba ya membuat bagaimana sih cara memodelkan retaining wall yang ada geotextilenya juga dan ada tanah timbunannya juga. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat itu. Nah, contohnya begini ya. Nah, ini ada soal, misal ada soal ini ya. Jadi temanya adalah timbunan dengan perkuatan retaining wall dan geotextile. Jadi contohnya itu ada soal seperti ini kira-kira ya. Nah, misalnya gini, di suatu sistem ya, misalnya teman-teman itu ingin membangun sebuah retaining wall, ingin membuat perumahan misalnya gitu kan, yang terdiri dari tanah timbunan dan diperkuat dengan retaining wall dan geotextile. Misalnya sketsanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tuh yang merah ini adalah tanah asli gitu kan. Permukaan tanah asli. Jadi permukaan tanah asli itu kita asumsikan ada dua layer. Yang pertama adalah tanah clay biasa, kemudian layer di bawahnya adalah sandy clay. Dengan dimana permukaan tanahnya itu adalah di tanah yang warna merah ini. Kemudian teman-teman itu misalnya rencana menimbun tanah misalnya dari sawah misalnya gitu kan, sawah gitu mau ditimbun jadi perumahan misalnya seperti itu. Tapi lahannya terbatas sehingga perlu dilakukan perkuatan dengan menggunakan retaining wall. Nah, di sini maka sketsanya kira-kira begini. Jadi nanti itu tanah asli ini, kemudian nanti urutannya adalah nanti kemudian dibangun retaining wall ini warna biru, ya kan? Nah, kemudian nanti ditimbun secara bertahap. Wah, ini ada garis-garis kuning ini adalah merupakan geotextile. Bisa geotextile woven ataupun non woven. Jadi yang membedakan itu kalau di Plaxis itu nanti adalah kuat tariknya itu. Nanti kalau di lapangan kan bisa pakai woven ataupun non woven gitu kan. Yang woven itu adalah yang yang kayak karpet itu yang non woven itu yang kayak karpet, tariknya kecil yang gunanya adalah sebagai separator. Kemudian kalau misalnya yang woven itu adalah yang keras yang kayak grid-grid seperti itu. Jadi kayak grid-grid yang gitu dan memiliki daya tarik yang cukup kuat. Jadi biasanya bisa juga nanti dikombinasikan keduanya itu ya, kalau misalnya dalam konstruksi. Nah, di sini nanti dikasih tanah timbunan kan. Nah, tanah timbunan dengan masing-masing apa namanya tuh ketinggian dari lapisan ini yang warna kuning geotextile ini adalah 1 meter. Jadi 1 meter dibungkus lagi 1 meter dilapisin lagi dengan geotextile 1 meter dilapisin lagi dengan geotextile. Dan nanti gimana itu nanti tahapan konstruksinya, gitu ya tahapan konstruksinya bagaimana. Dan kemudian ini ada material timbunan ya. Tentunya kalau misalnya material timbunan itu kita menggunakan tanah yang cukup baik gitu kan. Terlepas nanti hasilnya bagaimana, saya juga belum pernah merunning ini ya. Nanti kalau misalnya ada kegagalan atau gimana, coba nanti kita atik-atik di posisi itu. Dan kemudian pada lapisan atas ini misal mau dikasih beban merata misalnya gitu. Taruhlah misalnya di sini ada sebuah pondasi atau mungkin sebuah tangki atau apa gitu. Gitu kan dengan beban merata itu kira-kira tuh 15 kilopascal. Di sini tentunya ada plat ya. Plat misalnya dia pakai pondasi dangkal gitu misal gitu kan. Dengan plat dengan ketebalan saya berapa? Kira-kira 70 cm ya. Kemudian retaining wall ini juga kira-kira tuh tebal platnya atas bawah ini kita samakan saja antara wall dengan footingnya tuh tebalannya sama-sama 70 cm gitu kira-kira. Dengan dimensi kira-kira seperti ini ya. Dan muka air tanahnya juga kira-kira ada di sinilah, kira-kira 6 meter di bawah permukaan tanah gitu. Gitu ya. Kalau misalnya ini kita lihat, ini silahkan di screenshot dulu kalau misalnya teman-teman siapa tahu nanti mau ikut coba gitu kan. Nah, ini di screenshot dulu kira-kira sketsanya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian soalnya yang ditanyakan. Nah, ya diketahui akan ada pekerjaan timbunan dengan sketsa sebagaimana gambar di samping, seperti gambar ya. Kemudian parameter tanahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada ada jenis tanahnya, kemudian NSPT-nya, kemudian gamma sat, gamma unsaturated, kemudian nilai kohesinya, ada nilai P-nya, kemudian ada nilai modulus elastisitasnya, ada Poisson ratio, ada nilai E0,
nilai KX dan KY. Dan ini kalau misal kita sementara kita menggunakan tuh nilai C sama P-nya itu menggunakan korelasi ya, korelasi dari nilai NSPT. Gimana cara mencari korelasinya? Silakan mungkin dilihat lagi di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menentukan korelasi parameter. Kemudian nilai E-nya juga merupakan korelasi, Poisson ratio itu mungkin dari tabel-tabel. N0 itu bisa didapatkan di hasil laboratorium biasanya. Dari tes apa ya? Tes konsolidasi kalau tidak salah. Dari tes konsolidasi nanti bisa mendapatkan nilai E0 ya. Poisson ratio ya. E besar ini adalah modulus elastisitas tanah. Kalau E0 ini adalah Poisson ratio. Void ratio, sorry, void ratio. Poisson ratio itu yang ini. Yang ini itu Poisson ratio. Kalau E0 itu adalah void ratio. Kemudian ada lagi kan nilai Kx dan Ky. Apa gunanya nilai Kx dan Ky? Nilai Kx dan Ky itu gunanya untuk ini adalah permeabilitas tanah ya. Kita asumsikan permeabilitas tanah arah vertikal dan horizontal itu sama. Ya, kalau misalnya clay itu sekitar segini 0,0086. Kalau misalnya pasir itu sekitar 0,86 atau 1 meter per D. Tergantung nanti parameter di plastisnya juga harus disesuaikan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti dengan ada permeabilitas ini kita bisa menentukan berapakah lama waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya konsolidasi gitu. Nah, itu. Nanti kuncinya ada di ini nilai Kx dan Ky. Saya juga belum ngerunning ya gimana hasilnya mau terdapat berapa hari nanti. Yang penting nanti intinya di dalam video ini adalah tahu cara ngubahnya, posisinya di mana dan gunanya buat apa. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kita nanti lihat nanti. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya, kemudian parameter untuk platnya, ini saya gunakan untuk plat untuk retaining wall dan plat untuk ini ya, plat untuk pondasi dangkal ini yang kita asumsikan tadi ini kan pakai plat beton juga gitu. Nah, nilai parameternya adalah sebagai berikut ya. Ketebalannya kira-kira 0,7 dengan nilai FC-nya tuh FC 30 dan nilai EAE-nya bisa diturunkan dari dua parameter ini. Jadi nanti kita ketika masukkan nilai-nilai EA dan EE ini, EA dan EE yang ini, maka di plastis itu akan muncul langsung tebal plat thickness-nya. Hasilnya harusnya ketemunya 0,7. Jadi itu sebagai cek parameternya ya. Dan kemudian eh, pertanyaannya nih, jika dalam tahapan pembangunan retaining wall akan diberi perkuatan geotekstil dengan spasi vertikal 1 meter dan memiliki kapasitas tarik ya, nilai EA-nya itu adalah 30 kN per meter. Nah, nanti ini bisa disesuaikan dengan data-data sheet dari masing-masing ini ya. Vendor biasanya tuh punya tuh. Itu aja dilihat gitu kan hasil tes tariknya berapa. Kalau saya ini masih asumsinya kira-kira segitu ya. Nah, maka tentukanlah satu, apakah sistem timbunan itu aman? Aman itu artinya ketika di running di plastis itu apakah dia bisa jalan sampai selesai gitu kan. Kemudian nomor dua, berapakah nilai safety factor di sistem retaining wall tersebut? Nah, nanti retaining wall-nya itu berapa ya kita cek ya. Kemudian berapakah immediate settlement pada footing dan retaining wall itu? Jadi semua sistem lah kita katakan. Jadi kalau misalnya penurunan itu kan ada dua, ada immediate settlement, kemudian ada yang consolidation settlement gitu kan. Ada lagi satu lagi itu sebenarnya creep. Jadi ada tiga itu, tapi yang biasanya yang general itu ada dua itu, immediate settlement dengan consolidation settlement. Nomor 4, berapakah deformasi arah horizontal yang terjadi pada retaining wall? Jadi deformasi horizontal berapa? Kemudian berapa gaya-gaya dalam yang terjadi di dinding penang tanah? Misalnya shear-nya berapa, bending momennya berapa gitu kan? Aksialnya berapa? Benar berapakah consolidation settlement yang terjadi pada sistem timbunan itu jika diasumsikan derajat konsolidasi tercapai 90%? Jadi ini kalau kalau asumsi biasa di proyek-proyek itu kalau konsolidasi dinyatakan selesai itu kalau sudah mencapai 90% derajat konsolidasinya ya. Kalau misalnya kita hitung itu konsolidasi biasa ya, yang pakai rumus Terzaghi itu, yang satu dimensi, misalnya konsolidasinya itu secara dihitung pakai yang rumus apa itu, yang pakai log itu misalnya terjadi 1 meter. Nah, kalau 90% di sini artinya berarti adalah 90 cm atau 0,9 meter itu udah dikatakan selesai. Atau namanya disebut dengan konsolidasi 90 derajat konsolidasi dan mencapai 90%. Kira-kira seperti itu ya. Bisa juga nanti kalau misalnya pendefinisinya adalah minimum exposure pressure gitu. Artinya eh, konsolidasi itu kan diakibatkan ada peningkatan tegangan efektif ya. Nah, itu bisa tegangan itu diakibatkan misalnya oleh timbunan kayak gitu misal. Nah, ketika itu tanah itu ditimbun kayak gini misalnya setinggi 5 meter gitu misal. Nah, itu ketika itu di posisi tertentu itu di posisi tanah di bawahnya itu akan terjadi kenaikan tegangan exposure pressure itu, ya kan? Sebesar biasanya kurang lebih sebesar sebesar timbunan itu tuh, gamma kali hanya timbunan.
Nah, di situ kalau misalnya ada dengan adanya permeabilitas tanah itu, maka kan air itu kan berarti kan tegang pertama, kemudian lama-lama dia akan tersalur atau terdisipasi gitu. Lama-lama habis airnya sehingga dia akan menuju ke nol atau menuju ke U0 lagi. U0 atau apa itu namanya? Tekanan air biasa yang U0 itu ya, yang gamma dikalikan H dari tanah asli gitu, tanah aslinya gitu. Nah, di situ mendekati nol. Nah, itu agak artinya adalah minimum excess water pressure. Nah, itu kalau sudah udah mendekati nol, itu artinya bisa dikatakan konsolidasinya selesai. Atau juga bisa juga dikunci dengan pertanyaan berapakah konsolidasi yang terjadi misal timbunan itu berlangsung atau sudah didiamkan selama misalnya 1 tahun. Nah, itu bisa juga. Nanti inputnya berupa 1 tahun, tapi nanti yang menjadi pertanyaan konsolidasinya berapa gitu. Itu ada 3 macam itu yang bisa dimasukkan ke dalam Plaxis. Itu ya kira-kira ya. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan pemodelan Moore-Coulomb. Moore-Coulomb ya. Sebenarnya ada lagi pemodelan itu nanti yang soft soil model ya sebenarnya. Nanti kalau Moore-Coulomb ini ya inputnya berubahnya seperti ini nanti. Tapi kalau misalnya nanti pakai soft soil model, dia tidak akan menggunakan nilai E. Dia akan menggunakan nilai CC dan CR. Dan nilai itu akan didapatkan dari hasil uji laboratorium konsolidasi gitu ya. Tapi sekarang kita akan menggunakan Moore-Coulomb. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti biasa kalau misalnya sudah seperti ini ya. Nah, ini kita langsung kalau ini teman-teman menggambarkan dulu ini di sketnya ini digambar dulu ya. Kalau sudah nanti kita coba akan save ke dalam bentuk DXF ya. Ini dalam bentuk DXF. DXF yang kecil aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba panggil Plaxisnya ya. Nah, kita Plaxisnya itu nanti jadi di sini kita kasih judul, ini perusahaan terserah dan kemudian ini model, kemudian kita nilai X, nilai Y itu kita lihat di sini nilai X itu adalah yang ke kanan ke kiri. Ini modelnya itu kira-kira sampai lebar 60 ya. 60 tingginya itu 25. Oke, berarti di sini kita klik X-nya itu X maksimum itu 60, tingginya itu nanti 25. Itu kira-kira begitu. Kemudian ini dan ini default aja. Kita klik OK ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung import ya. Ini mana nih kecil ini? Nah, saya mau kecil ini nih. Nah, kemudian kita import geometri. Mana ya? Kita ambil ini ya, kita klik langsung kita open, kita panggil small polygon warning unit conversion. Nah, ini kalau misalnya ini kalau di Plaxis di ini harus disamakan ya skalanya ya. Karena tadi di gambar CAD saya itu skalanya milimeter, maka kita coba dulu ya bener nggak nih? Kita kalikan 1000 kan? Kita kalau nggak nanti kita hapus. Nah, ini udah benar ya, kira-kira segini ya. Dan ini adalah titik-titik yang tidak guna, bisa kita kita hapus saja. Ah, ini kan nggak guna ya. Ini kan kalau bisa sih dibersihkan dulu gambarnya. Saya tadi, ini lama nih. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kita, kalau bisa tadi itu yang kalau misalnya memang mau diimport seperti ini, kalau bisa posisi-posisi garis yang tidak perlu tadi di posisi gambar DWG-nya tadi di delete dulu satu-satu ya. Kalau nggak nanti di sini akan repot. Gitu. Ini muka air tanahnya di sini ya, di permukaan lapisan kedua. Nah, ini sudah bersih gitu kan. Nah, langkah pertama tuh gini. Kita akan membuat lapisan permukaan tanahnya dulu. Create polygon ya. Tuh. Terus kita nanti seperti ini.
Oke, baru kita pecah-pecah ya. Pecah-pecah kita ada cara lagi dengan cut polygon. Kita pecah seperti ini. Nah, ini nanti diuruk dengan pasir yang bagus. Bisa. Nah, ini sudah dipisah-pisah ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kita masukkan lagi di sekarang untuk plat ya. Plat mana plat? Ini create plate. Nah, ini plate untuk ini. Kemudian ini plat untuk retaining wall. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masukkan beban merata, create line load. Kemudian ini ke sini. Nah, kalau sudah ini diklik ya. Ini diganti dengan minus 15 ya tadi beban. Oke, kita klik coba, udah muncul minus 15. Oke, minus 15. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah pendefinisian material tanah ya. Pendefinisian untuk material tanahnya. Sebentar. Saya pakai dua layar ya, teman-teman. Mungkin screenshot tadi. Oke, tanah pertama ya. Tanah pertama kita definisikan ini. Klik new. Satu. Apa tadi? Clay. Clay, more coulomb. Ini kita pakai andrin A ya. Kita pakai andrin A. Kemudian nanti sini ada gamanya itu 15,5. Ini 16,5. Kemudian initial ini kita tadi itu 1,04 misal seperti itu. Kemudian kita mechanical itu 3350. Kemudian new itu adalah 0,35. Nah, untuk C itu tadi tuh kalau misalnya yang contoh kan tadi 33,5 ya. 33,5. Oke, coba kita masukkan 33,5 dulu. Harusnya ini parameter efektif ya yang dimasukkan ya. Kalau yang misalnya di Excel tadi itu adalah parameter total. Oke, kita masukkan parameter efektif, kita coba ya. 3,35 seperti itu. Kemudian nilai P-nya kita naikkan menjadi kira-kira 27 ya. 27,5. Ya, gimana dapatnya ini kira-kira lihat di tutorial sebelum-sebelumnya ya. Yang ditampilkan tadi adalah parameter total. Sedangkan kalau misalnya kita di sini merujuknya ke Android A, maka yang harus kita masukkan adalah parameter efektif. Ini nilai E-nya juga harusnya itu efektif, tapi nggak apa-apa kita masukkan aja 3350 gitu ya. Kemudian seperti itu. Kemudian ini kita masukkan adalah fine. Kemudian nilai KX-nya kita masukkan tadi berapa? 0,86. KX sama dengan KY kita asumsinya di sini. Seperti itu. Nah, kira-kira sudah. Kemudian kita copy ya. Kalau misalnya kita copy. Kemudian ini adalah 2. Apa tadi? Sandy clay. Sandy clay. Andren A. Kemudian ini gamanya tadi sekitar ya sama. Kemudian ini juga sama. Kemudian mechanical-nya ini kita ganti ke 7370. 7370. Konsentrasinya sama, kemudian C-nya itu ada di angka 73, berarti 7. Biasanya 10% ya kita ambil ya. Kalau untuk efektif ya 7,37, P-nya kita ambil 32,5 ya. Jadi kalau tanah clay itu gitu, kalau misalnya parameter total itu ada C-nya, tapi tidak ada P-nya, tapi kalau digunakan parameter efektif, C-nya itu direduksi menjadi nilai sekitar 10%, dan nilai P-nya itu kisaran sekitar 27 sampai 30 atau 35 gitu ya. Silakan nanti cari korelasinya tuh ada.
Untuk nilai KX KY-nya kan sama ya. Ini find ini interface KX KY kita bikin sama. Kita oke. Kemudian sini adalah ketiga adalah tanah timbunan. Tanah timbunan kita menggunakan drain karena biasanya yang dipakai adalah tanah berjenis sand, maka adalah drain. Gamanya di 17-18 ya. 17-18. Poison ratio-nya kita defaultkan aja, kita samakan aja. Kemudian nilai modulusnya adalah 11.200, ini adalah 0,3. Nilai C-nya tuh kita anggap satu nilai C-nya ya. Karena kalau di Plasis kalau dibuat ada nilai C-nya itu biasanya tidak mau dia. Makanya paling tidak satu lah nilai C-nya terkecil. P-nya itu adalah 35. Kemudian ini adalah course, kemudian nilai KX-nya adalah 0,86. 0,86. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita drag untuk masing-masingnya ya. Ini. Oke, kalau misal sudah, nah kita drag untuk ini satu. Nah, ini kita masukkan dulu tanahnya. Kurang lebih seperti ini. Dan seperti ini. Untuk tanah timbunan kita definisikan. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang yang akan kita cari tahu adalah parameter ininya ya, saja parameter platnya ya. Nah, parameter plat. Kita klik lagi di situ. Kemudian di sini pilih plat. Plat 7 plat ton. Kemudian kita klik di sini elastik W ya, kita asumsikan nilai W-nya mungkin 0,15 lah ya. Nilai W-nya itu berat beton platnya itu per meter ya. Per meter gitu. Kemudian mekanikalnya kita masukkan nilainya tuh EA. Ntar nilai EA. EA kalau saya tuh sudah bikin ya kemarin nilai EA-nya tuh. Berapa tuh nilai EA-nya tuh 2 kali 10 pangkat 7 ya. Dua E7. Itu ya kira-kira 2E7 ya, oke. Kemudian EE-nya itu ada di ini. New kita new-nya tadi 0,1 ya. Poison ratio ya. Oke. Ah, ini 0,66 masih. Kan ini salah jangan-jangan saya tuh. Ini bukan segini. Nah, ini ya sudah ketemu 0,7 ya. Harusnya segitu. Nilai EA-nya segitu, nilai E-nya segitu ya. Nah, ini plat beton. Nah, plat beton bisa kita aplikasikan seperti ini. Di drag saja. Kemudian untuk fondasinya. Nah, sekarang kita mendefinisikan untuk geotextile-nya, geotextile. Kita klik geogrid. Ini geotextile-nya. Di sini masukannya cuma satu, ini aja masukannya. Kita masukkan di sini angka 30 tadi ya. Input parameternya 30. Iya, 30. Kita klik OK. Nah, kita gambar dulu nih ceritanya geotextile-nya tuh. Pakai create geogrid.
Oh, yang sini juga dikasih lah ya, paling bawah dikasih. Ini materialnya warna kuning pula. Ntar kita ganti. Nggak kelihatan ini, Jo. Oke, klik. Oh, nah ini kita ganti dulu warna materialnya dulu. Jangan kuning, nggak kelihatan. Taruhlah warna biru lah ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, setelah itu kita drag juga nih. Kita drag satu-satu. Nah, kalau kayak gini berarti dia sudah didefinisikan semua. Tinggal kita mesh. Medium aja lah. Udah. Kemudian flow condition. Nah, ini muka air tanahnya kita buat di sini. Sini kan tadi. Oke. Ini close boundary kita bikin dari sini. Nah, kalau sudah, kita klik di sini. Nah, sekarang ini kan adalah initial condition ya. Jadi initial condition itu maksudnya itu kondisi tanah sebelum ditimbun atau sebelum diapa-apain gitu kalau bahasa bayinya tuh. Jadi tanah itu sebelum diapa-apain itu gimana bentuknya? Makanya kita aktifkan adalah ini aja. Ini dan ini. Ini kan. Nah, tanah aslinya kan seperti ini kan bentuknya kan. Kemudian setelah itu maka kita lanjut untuk reset displacement dulu. Karena ini tanahnya lurus-lurus saja, maka di sini kita bisa menggunakan reset displacement. Bukan tanahnya lurus-lurus, tapi karena tanahnya lurus-lurus, muka air tanahnya lurus-lurus, maka kita menggunakan gravity loading maksudnya. Pada tahap initial condition tadi. Nah, kita reset displacement, di sini ada tulisan reset displacement to zero. Oke, kalau sudah coba kita running dulu, dia jalan nggak? Kita pilih titiknya. Kita taruh lah misal di sini kan. Sini misal, oke. Jalan nggak dia? Nah, ternyata dia bisa. Oke, kalau ini centang berarti berhasil. Kemudian kita lanjut tes selanjutnya adalah pembuatan retaining wall gitu kan. Konstruksi retaining wall. Konstruksi retaining wall kita mulai stage itu adalah mulai dari reset displacement. Kemudian ini ada plastik, kita klik OK. Pembuatan retaining wall berarti yang kita aktifkan itu adalah ini aktif ya, retaining wall kita aktifkan. Dan tanah yang di sini, tanah yang di bagian sini kan diganti dengan tanah yang bagus ya. Ya kan? Di replace, maka kita menggunakan tanah timbunan. Kita ganti, kita drag sini. Artinya tanah itu sudah berganti dengan tanah timbunan. Misal kalau misalnya memang mau langsung pakai retaining pakai apa tuh geotextile nggak apa-apa, tapi kita tahapannya seperti ini ya. Nah, ini adalah konstruksi retaining wall. Kemudian, apa lagi? Sebentar. Oh, ini belum diaktifin, sorry. Ini ada air tanah di sini. Harus aktif juga nih. Kok aneh? Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah timbunan 1. Timbunan 1 plus geotextile. Nah, ini bisa di ini nih. Ini tetap nih mulai startnya dari konstruksi retaining wall, kemudian plastik state construction. Nah, jadi kalau misalnya memang mau dimasukkan berapa harinya itu bisa di sini. Misal timbunan pertama itu berlangsung selama misalnya 5 hari ya, kita masukkan jadi 5 hari gitu.
Nah, 5 hari yang mana yang mau yang mau ditimbun yang ini aktif. Kemudian geotekstil yang ini harus diaktifkan dulu kan. Ini sama ini. Nah, jadi gini. Kemudian nanti langsung misalnya timbunan 2. Timbunan 2 plus geotextile. Mulainya dari timbunan 1 per geotextile. Pokoknya langkahnya tuh ini juga harinya tuh misalnya 5 hari. Oke. Nah, ini diaktifin. Aktif, ini juga diaktifin. Lagi timbunan 3 plus geotextile. Nah, itu sama. Ngambilnya dari timbunan 2 plus geotextile 2 gitu. Kita klik OK, kita klik ini aktif. Aktif, kemudian terus sampai selesai. Ini langsung aja misalnya langsung finish gitu ya. Timbunan finish gitu aja ya. Langkahnya sama dengan tadi. Timbunan finish. Selesai artinya kan. Dari sini kita taruh misalnya 10 hari ya. Tadi kan pada 5, sekarang langsung digabung jadi 10 hari. Ini klik ini aktif, aktif, aktif. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita langsung aktifkan beban ya. Beban apa tadi namanya? Beban taruh beban tangki ya. Aktif, aktif, beban merata aktif plus pondasi aktif. Nah, beban merata plus pondasi misal gitu kan. Kita startnya dari timbunan finish, oke. Ini tinggal di klik kanan aktif. Ini juga platnya ini aktif. Plat aktif. Sini plat aktif. Ini juga plat aktif. Nah, kalau sudah seperti ini ya udah berarti kan. Sekarang kemudian langkah berikutnya adalah kita konsolidasikan. Nah, ini kan kita konsolidasikan kan. Ini konsolidasi. Safety factor dulu ya. Safety factor after konstruksi. Nah, ini kalau sudah kayak gini kan berarti dari beban berat semua ya. Safety faktornya ini apa? Start from-nya tuh dari konstruksi sama beban sudah diaktifkan, kemudian yang plastik ini kita ganti jadi safety. Itu kita mau mengetahui safety faktor dari sistem timbunan ini nih. Safety faktornya berapa gitu. Safety oke. Okay. Kemudian kita klik konsolidasi. Tapi startnya itu jangan dari safety factor, tapi dari ini. Nah, dari selesai dari diberi beban merata, kemudian timbunan selesai, baru kita konsolidasikan. Nah, kemudian di sini consolidation. Nah, ini di sini ada pilihan nih, consolidation-nya itu mau mana? Tadi 90% ya. Degree of consolidation 90%. Nah, ini sudah 90%. Ya udah kita ginian aja. Kita klik OK kan. Nah, udah. Tahapannya udah selesai. Sebentar, saya lihat dulu soalnya. Nah, ya ini udah. Kalau sudah seperti ini, kita mau pilih titik, ya kan? Kita pilih titik dulu. Di sini. Ini kita hapus aja yang tadi tuh. Lihat, kita pilih titik yang baru di sini. Sama di tengah misalnya. Mana nih? Kayaknya nih. Update. Nah, kalau sudah kita running ya. Nah, tipe finish. Ini gagalnya di mana? Kita lihat ya, kalau gagal berarti sini gagalnya ada di showing body seem to collapse.
please inspect output result. Nah, kita lihat dulu nih. Wah, ini ternyata gagal dulu nih. Oke, kalau misalnya seperti ini bebannya nggak kelihatan ya, line load. Ini harusnya kelihatan. Oh, nggak di sini ya. Ini harusnya muncul. Nah, muncul kan? Kalau kayak gini coba kita kecilkan dulu bebannya ya. Bisa jadi bebannya kegedean. Atau nanti nggak usah pakai beban dulu. Kan boleh-boleh aja kan? Ini kan namanya juga ini. Ini kita misalkan masuknya 5 aja, minus 5 gitu. Masa gede-gede. Oke, kita coba cek lagi. Oke, ini ada kemungkinan parameter tanahnya itu kekecilan. Oke, kalau misalnya seperti itu kita bisa ini. Kita cek di sini ya. Ini bisa jadi parameternya kekecilan. Nah, nanti kalau misalnya parameter karena ini bersifatnya tutorial ya, hanya memberitahu kira-kira kalau seperti ini gagalnya ada di mana. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau mempraktekkan ini harus menggunakan benar-benar data yang aktual dari lapangan ya. Karena ini cuma tutorial, nah ini bisa aja kita ganti-ganti sesuka kita kan. Boleh-boleh aja kan. Coba kita kembalikan di sini ke posisi misalnya 10 misalnya. Nilai C-nya itu nilai 10. Kemudian misalnya tanah timbunannya itu memiliki, coba nggak usah tanah timbunannya nggak usah dulu ya. Nah, kita coba ini. Kita coba run dulu. Karena ini tutorial jadi boleh-boleh aja kan. Kita ganti. Tapi nanti ini ya ingat ya kalau misalnya teman-teman itu nanti sudah menggunakan yang benar gitu kan, itu parameter nggak boleh sembarangan ya. Menggunakan range parameter itu sesuai dengan korelasi-korelasi yang sudah ada biasanya di textbook ada apa ada. Nah, ini nilai C-nya kita sudah berhasil nih. Berarti memang tadi itu kegagalannya diakibatkan oleh tanahnya, parameter tanahnya terlalu kecil. Itu memang seperti itu. Jadi dalam kasus geoteknik itu, jadi yang susah itu sebenarnya bukan bagaimana cara memanipulasinya, tapi bagaimana itu menentukan parameter-parameter yang benar gitu loh, yang memang harus bisa menggambarkan kondisi di lapangan. Jadi seperti itu. Jadi yang susah itu sebenarnya itu, bukan perkara ngeklik-ngeklik softwarenya itu enggak. Software itu bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya parameter ini yang kesulitan yang untuk menentukan. Karena range-nya itu kalau untuk tanah itu lebar sekali gitu. Jadi belum tentu kita tentukan sekarang ini yang paling benar dan seterusnya. Atau orang mau berpendapat dia yang paling benar juga belum tentu. Tapi dia harus menggunakan range gitu. Nah ini sekarang sudah bisa semua ya. Sekarang kita lihat tahapannya kalau kita lihat seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini ya. Sekarang pertanyaan pertanyaan pertama. Atau kita kembalikan bebannya dulu ke angka 15. Masih fail nggak dia? Jadi ini seninya menggunakan software ini kita bisa untuk ini udah 15 bukan 5. Oh, udah 15 ternyata ya. Jadi itu kita ini bagaimana seninya kita biasa melakukan iterasi ya. Kalau untuk menggunakan software itu iterasi yang kita gunakan itu. Jadi kita coba sekali, coba sekali, coba sekali, coba sekali. Itu belum tentu bisa itu. 5 kali itu belum tentu kita mendapatkan hasil yang kira-kira realistis gitu loh. Yang kita kira-kira bisa menggambarkan di lapangan. Sehingga kita butuh beberapa iterasi gitu. Itu memang susahnya itu nanti. Salah satunya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan pertama. Apakah sistem timbunan itu aman? Ya, sistem timbunan ini aman atau tidaknya bisa dilihat dari mana? Ya kita bisa lihat dari safety factor. Nah sekarang safety factor itu berapa gitu kan? Safety factor berapa? Jadi safety factor bisa kita lihat di sini. Kita klik aja gini, klik-klik gitu kan. Nah kita bisa lihat safety factor 1,435. Itu safety factornya ya, global safety factor. Nah kalau misalnya nilai safety factor itu 1,4 berapa nih? 1,435 ini, itu kalau sesuai dengan SNI-nya itu belum bisa. Minimum safety factor yang ada di SNI itu adalah 1,5 untuk finalnya ya, bukan
bukan untuk state construction-nya. Kalau untuk state construction-nya itu, seingat saya itu di SN itu dikatakan minimal safety factor 1,3 gitu. Jadi beda ya antara dia ketika masih proses konstruksi atau masih temporary ya, temporary safety factor temporary. Kalau proses konstruksi kan artinya kan temporary ya. Nah, itu boleh boleh minimal 1,3. Tapi ketika dia sudah final, final itu artinya posisi dia sudah benar-benar berdiri dan berfungsi, itu maka safety factor minimumnya adalah 1,5. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau secara running plus di sini bisa dia. Oke, 1,4 itu bisa berhasil. Tapi secara code-nya, secara SNI-nya itu belum bisa. Artinya sistem tersebut harus kita lebih perkuat gitu loh. Jadi retaining wall tersebut harus kita perkuat lagi gitu. Nah, ini kan global ya. Kalau misal kita lihat ini kan safety factor global. Gimana bentuknya global? Kita lihat seperti ini. Nah, nah kan begini ya. Longsornya tuh kalau kita lihat begini. Nah, kurang lebih seperti ini kan kelongsorannya kan. Bidang kelongsorannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kelongsoran global. Selain itu, kalau teman-teman itu nanti mendesain retaining wall, maka ada lagi safety factor lain yang perlu dicek. Yang lokal ya, yang sifatnya lokal, yang retaining wall itu sendiri. Jadi, ini adalah global, yang dipakai plastis ini adalah global. Nah, nanti teman-teman itu harus mengecek terhadap sliding, overturning, dan bearing capacity dari uh, retaining wall itu. Jadi kalau misalnya sliding, safety factor tidak boleh kurang dari 1,5. Jadi seolah-olah itu dengan adanya tanah timbunan dan beban, retaining wall itu adalah geser ke kanan gitu. Nah itu safety factor itu tidak boleh kurang dari 1,5 juga. Atau 1,7 itu. Silahkan nanti dicek ya di SNI-nya. Kemudian terhadap overturning, guling. Jadi seolah-olah kan dia kalau ada beban sini dia kan muter begitu kan. Kepelintir gitu loh. Nah, itu juga kira-kira sekitar 1,5 atau 1,7 saya lupa. Sekitaran itu. Kemudian bearing capacity. Bearing capacity juga tidak boleh kurang gitu kan. Kemudian nanti juga teman-teman itu harus mendesain tulangannya gitu kan. Tulangannya pakai diameter berapa, jarak berapa gitu. Nah, itu kalau pakai retaining wall. Tapi kalau di plastik kita tidak mengecek itu. Di plastik kita hanya mengecek safety factor global, satu nilainya itu tadi. Tapi kalau misalnya teman harus mendesain, itu harus dilengkapin tuh. Jadi safety factor lokalnya berapa, safety factor globalnya berapa. Ada juga software yang bisa digunakan untuk mencari nilai safety factor lokal lokal dari retaining wall itu. Silakan teman-teman mungkin bisa dicari sendiri lah itu softwarenya apa gitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapakah nilai safety factor sistem retaining wall? Yaitu tadi, kalau safety factornya adalah tadi di angka 1,435. Aman, aman, tapi apakah itu sesuai dengan standar SNI? Tidak, gitu. Harus lebih besar dari 1,5. Jadi bisa diperkuat lagi lah. Apakah itu nanti kegagalan berupa sliding atau apa? Bisa ditambah sirki. Sirki ya, sirki itu yang kayak gini. Nah, ini dikasih lagi sini tongolan ke bawah. Nah, itu namanya sirki. Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapakah immediate settlement pada footing dari retaining wall? Oke. Sekarang immediate settlement berarti bukan saat konsolidasi. Oke, berarti posisinya ada di sini. Nah, ini kan ekstrim ya. Kita sekarang, nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Berapakah immediate settlement pada footing dari retaining wall? Nah, ini kita klik aja nih. Ini kan posisi state contraction-nya kan pas selesai konstruksi ya, bukan setelah dikonsolidasikan. Kalau immediate settlement itu berarti ketika dia di beban langsung turun. Tidak ada fungsi permeabilitas di situ, tapi dia fungsinya tuh fungsi E langsung. Jadi kita kita lihat langsung di sini. Nah, dia penurunannya begini. Kalau misalnya kita hanya ingin melihat penurunan vertikal, maka kita klik ini, displacement dan arah Y. Gitu ya. Kira-kira penurunannya segini tuh. Jadi ada perbedaan antara kiri dan kanan. Kira-kira berapa nih? 1,3 cm, 13 mili sampai 32 mili gitu ya, tergantung posisinya di mana. Itu dia. Immediate settlement-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian, berapakah deformasi horizontal yang terjadi pada dinding retaining wall? Oke, kalau dinding retaining wall, lah malah ditutup. Berapakah deformasi arah horizontal yang terjadi pada retaining wall? Nah, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Kita bilang horizontalnya saja ya. Kita klik ini.
klik dindingnya, deformasi, kita sini arah X. Nah ini, jadi deformasinya sekitar berapa nih? 6 cm sampai 12 cm, hampir 13 cm. Itu. Apakah ini masuk kriteria? Saya kira sih tidak. Gitu loh. Jadi dia dia itu kalau untuk retaining wall itu kurang lebih itu di angka 0,1% dari ketinggian. Ketinggian ya, itu yang ketat ya. Ada beberapa peraturan mungkin nanti bisa dibaca, tapi kalau untuk yang ketat itu 0,1% dari ketinggian. Kalau di sini ketinggiannya 5 meter, berarti kira-kira berapa tuh? 5 meter dikali 0,1%. Ya, kira-kira segitulah. Itu batas maksimum deformasinya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapakah gaya dalam yang terjadi pada dinding penahan tanah? Nah, kalau gaya dalam, ini bisa kita lanjutkan. Ini kan tadi deformasi. Nah, sekarang kita bisa cek di force ini. Axial force. Axial force-nya ini bisa kita lihat satuannya Newton ini. Kemudian nanti shear force. Nah, ini shear force ini angkanya dari 70 kN per meter sampai dengan 0, ini ya, bervariasi ya. Tapi maksimumnya adalah di minus 70. Ini per meter ya, per meter ke sana. Jadi kalau misalnya ya itu per meter ke arah plane strain ke dalam sana ya. Kemudian berapakah bending momennya? Bending moment, ya kan? Nah, ini kita klik ini. Nah, ini bending momennya sekitar 185 kilo Newton meter. Jadi itu gaya-gaya dalamnya tuh kira-kira yang bekerja tuh sekitar segitu. Kemudian berapakah konsolidasi settlement terjadi pada sistem timbunan jika diasumsikan derajat konsolidasi 90%? Oke, kita close dulu. Kita klik di sini. Nah, ini tadi berapakah konsolidasi settlement? Nah, ini dia. 25. Coba kita lihat ya perbedaannya ya. Ini tadi posisi immediate settlement itu ada di angka 13 ya. 13 cm. Posisinya ada di sini. Tapi ketika dia sudah dikonsolidasikan, kita klik ini, kita klik yang konsolidasi, dia totalnya ada di 25. Jadi kalau misalnya kita bilang berapakah yang hanya akibat konsolidasi, maka tinggal dikurangin. Immediate-nya tadi itu ada di 13, konsolidasinya ada di 25 totalnya ya. Berarti selisihnya itu berapa tuh? Nah, itu yang hanya akibat konsolidasi. Tapi kalau total, ya udah total ya berarti 25 ini. Atau kita bisa lihat itu deformation, di sini adalah ada tulisan phase displacement ya. Phase displacement, ini phase displacement total. Nah, ini 15. Nah, ini 15 ini adalah displacement yang atau settlement yang diakibatkan hanya karena tahapan konsolidasi itu. Ini kan konsolidasi. Berarti kalau misalnya konsolidasi itu, tanah sudah dikonsolidasikan itu adalah 15. Ya, tadi selisihnya tadi saya bilang tadi. Coba kalau misalnya di sini beban merata, ini 5, ya kan? Tapi masing-masing di sini bisa kita cek akibat dari timbunan pertama itu turunnya berapa. Nah, nih, turunnya berapa. Akibat beban kedua itu turunnya berapa. Jadi ini mendefinisikan dari masing-masing timbunan itu akan menghasilkan settlement berapa gitu. Tapi kalau misalnya yang total, ya udah berarti di sini langsung total displacement langsung U. Jadi dia akumulasi ya. Yang di timbunan kedua itu merupakan akumulasi dari timbunan 2 dan timbunan 1 misalnya gitu dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Itu ya. Jadi konsolidasinya kira-kira dia akan menghasilkan berapa tadi? 15. Tapi kalau totalnya adalah kira-kira 25. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsolidasi 90%? Kita biasanya tuh munculnya ada di sini. Konsolidasi klik ya. Ada di sini biasanya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsolidasi 90% adalah 405,9 hari. Gitu. Ini tergantung dari fungsi nilai Kx dan Ky yang kita input tadi. Semakin kecil nilai Kx dan Ky yang kita input, maka dia akan membutuhkan waktu konsolidasi yang lebih lama untuk mencapai 90 derajat. Beda lagi kalau misalnya tanah tanah timbunan tanah yang di dasar tadi adalah tanah, tanah pasir. Itu biasanya tuh bisa dikatakan nggak ada konsolidasinya. Yang ada hanya immediate settlement. Jadi artinya ketika kita timbun, jebret gitu kan, itu dia langsung air itu langsung terdisipasi. Kenapa? Karena permeabilitasnya itu besar. Nah, kurang lebih seperti itu.
Apalagi kira-kira yang bisa dimunculkan dari sini. Oke, kira-kira begitu ya. Kalau misalnya coba kita klik lagi yang lain. Nah, sekarang berapakah gaya yang terjadi, misalnya tambahan pertanyaan, berapakah gaya yang terjadi pada geotextile? Ah, misal gitu kan. Dia akan tertarik berapa gitu kira-kira gitu kan. Nah, dia akan tertarik berapa ya? Kita coba aja kita lihat di sini. Kita klik aja salah satu misal di sini kan. Nah, ini kan dia akan tertarik berapa? Kita tinggal di axial force. Nah, ini dia akan tertarik sekitar 0,37 kilonewton per meter. Sedangkan kita punya kapasitas tadi berapa? 37. 30 gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, atau kita ingin memunculkan tadi beban beban yang terjadi di plat itu berapa tadi ya? Ini misalnya pondasi tadi tegangan yang terjadi berapa? Ya kita bisa cek juga tinggal klik misalnya shear force. Ya ini nilainya. Bending moment berapa? Ya ini juga nilainya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan eh, bisa membantu mungkin teman-teman yang sedang belajar Praksis. Sekali lagi ini adalah channel untuk edukasi ya. Silakan untuk membantu, maksudnya untuk sharing ya, mungkin ada teman-teman yang baru pertama menggunakan, harapannya bisa mungkin terbantu lah ya, mudah-mudahan menjadi amal amal kita bersama lah ya, kira-kira begitu. Kemudian kalau misalnya ada yang lebih tahu atau mungkin saya salah penyampaian, minta tolong untuk dikoreksi ya, mungkin ya dengan cara yang baik lah, kita karena kita di sini kan diskusi ya, silakan untuk disampaikan. Terima kasih atas masukan teman-teman juga sekalian. Sehingga terbentuklah ini ya video tutorial ini. Maaf kalau misalnya beberapa waktu ini sempat vakum karena mungkin memang kesibukan yang sedang dikejar untuk deadline kerjaannya. Itu juga ada hubungannya dengan Plaksi juga di kantor ya. Dan itu mungkin lebih menarik tema yang itu tuh. Tapi itu mungkin mesti saya keep dulu untuk sementara. Itu tema yang menurut saya sangat menarik dan cukup kompleks gitu ya. Saya kira demikian teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup sekian. Jika ada pertanyaan silakan untuk disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.